Ayo Mas, Ya. kita cobain ke dapurnya. Nah ini jadi kita open kitchen, sengaja di depan supaya aromanya orang bisa ngerasain. Nah ini grillnya 2. Jadi begitu masuk, ini udah ini ya. Ya, jadi asapnya orang udah ngantri keluar. juga tahu keluar steak keluar Karena mana. biasanya dapur itu kan di belakang. Iya. Kebanyakan pasang dapur tuh di belakang. Iya. Ini idenya dari Mas Afid sendiri ketika memulai di sini atau gimana? Supaya apa? Asap keluar dan Oh. itu experience tersendiri sih sebenarnya. Iya. Jadi orang yang nunggu makin lapar gitu. Bener juga ya. Mau coba masak? Ayo, boleh, Oke. boleh. Saya sih nggak masak, mau coba makan dia Ya. aja. Saya masakin ya. Siap. Sip. Dagingnya kayak gimana sih? Nah, ini daging kayak gini nih. Nih, kalau wagyu Oh. kita kan bisa kelihatan. Di situ ada marblingnya. Guratan Wagyu tuh lemaknya. ini Ya, wagyu? ha-ha. Ini? Ini Bukan. yang non wagyu. Oh, Kan oke. kelihatan dari Bedanya. warnanya gitu. Iya, iya. Ya. Mas Prabu mau apa? Medium? Medium. Mas Yoris medium juga? Medium. Oke. Nah, ini bumbu Rahasia. khas racikan. Jadi cari bumbu yang nggak menghilangkan rasa daging, tapi justru menguatin rasa dagingnya. Aha. Gitu. Itu eksperimennya berapa lama Oh, tuh? lumayan lama sih. Yang weekend-weekend itu. Nah, yang bikin-bikin itu cari tahu gimana caranya supaya enak. Baca literatur juga. Biasanya kalau beef itu enaknya pakai herbs yang cocok tuh apa gitu. Nah, dari situ akhirnya coba-coba nemuin formula yang bagus dan mostly mewakili selera banyak orang sih sebenarnya Oke. kayak gitu. Tapi ada proses eksperimen itu dulu ya sebelum mulai. Pasti. Karena kita nggak bisa plek-ketiplek lihat resep di majalah atau di internet gitu Ya. tanpa kita coba. Buat dia, terus saja tuh udah satu kegembiraan. Cintaan. Wih, Boleh. Usman, tolong itu. Exhaust. Nah, nyalain exhaust nggak apa-apa ya, supaya asapnya langsung ke atas. Nah, ini metode masak satu lagi yang bikin beda. Setelah di grill, nggak terlalu lama di grill, langsung masukin buat pan fry. Oke. Supaya apa? Jusnya nggak terlalu dry di dalam. Biasanya kan langsung dari sini selesai disajikan. Selesai langsung sajikan. Tapi pan fry supaya jangan terlalu lama intinya di dalam. Nah, ini juga salah satu contoh baru sebenarnya. Grill ini ada grill untuk outdoor. Tapi grill untuk outdoor ternyata grill yang paling bagus. Iya. Karena dia ada penutupnya dan dia bisa ngejaga panas suhu. temperaturnya. Untuk warung yang kayak Holy Caustic House by Chef Afid ini yang trafficnya tinggi, jenis grill yang paling pas ya grill kayak gini. Supaya Karena ini dia ya, supaya kontrol karena semuanya. selalu masak dalam jumlah yang besar, cepat, supaya bisa mempercepat proses masak dan customer nggak nunggu kelamaan. Dia caranya dengan seperti ini. Tapi bisa investasi sebesar ini ketika sudah berapa lama? Pas di awal, Di awal udah Iya. seperti ini. ya betul. Knowledge makes you powerful. Knowledge Jadi- makes you powerful. Jadi bukan hanya sekedar kreatif, mau beda. Ya kan ini beda kan, Iya. tapi ada alasannya. Dia nyari apa racikan-racikan itu based on literatur segala macam. Jadi karena emang demen, karena emang ini passionnya dia, ditambah dengan knowledge yang mumpuni, jadilah. Jadi saya belajar ngadepin customer banyak tuh mulai dari di rumah ada acara barbecue 30 orang. Jadi udah biasa masak dalam jumlah yang besar. Banyak. Karena beda untuk masak untuk 5 orang sama 30 orang, taste-nya itu bisa beda. Gimana Beda, cara beda. bikin supaya taste-nya itu sama gitu. Contentnya. Nah. Supaya sealing the juice supaya nggak keluar. Mas Yoris bisa tolong piringnya? Ya, prosesnya ini di freeze juga kan tuh yang gue bilang. Nah, asik. Gokil kan. Boleh, Mas?
sendok. Gimana, Ben? Sendok garpu. Mas Prabu mau coba di sini atau di situ? Di sini aja? Sini aja. Oke, sip. Mana? Everything good. Silakan dicoba. Ini sirloin, ini yang wagyu, ini yang non wagyu. Kalian biar ngerasain beda aja. Biar ngerasain. Ini karena syuting ya udah disiapin ya? Hah? Karena syuting, biar kita tahu bedanya. Karena yang non wagyu pun bukan lantas non wagyu, jadinya dia lebih keras. Saya berusaha untuk mencari daging yang Paling bagus. lembut juga. Akhirnya main di karakter flavornya, beda atau enggaknya gitu. Jadi di Holy Cow Steakhouse by Chef Hafid, walaupun bukan wagyu, saya usahakan dia tidak keras juga. Enak kan? Cobain yang wagyu, Mas Prabu. Ya Nah, benar, ini sama yang ini ya. benar. Bentuknya Cuma sama yang aja. wagyu flavornya dia lebih gurih. Iya. Iya. Tapi juga ya itu tadi nggak terlalu jauh beda. Walaupun ini lokal, bukan ada daging. Nggak ada yang lokal. Karena memang kualitas daging lokal belum sebagus daging impor. Dari segi iklim, dari segi cara breedingnya, pakannya, segala macam memang kita masih jauh tertinggal dengan petani-petani sapi di luar negeri. Jadi ini semua daging dari luar, Iya. gitu ya. Terus Man, nanti boleh Man. Thank you. Coba lagi Mas. Ini nggak bisa berhenti. Yo, iya kan? Tadi kita udah ngomongin belum sih? Modal awalnya berapa? Modal? Belum ya? Ya, berapa sih Mas Afid? waktu Modal memulai awal, semua? saya tuh modal awal tuh terbatas dari uang bonus yang saya kumpulkan dari perusahaan saya sebelumnya Sebagai karyawan ya. sebagai karyawan. Dan modal awal saya sih di bawah 100 juta, kurang lebih sekitar 70 jutaan. Gimana caranya tuh nggak akan cukup harusnya bikin sebuah restoran steak lagi. Ya itu kan maksudnya every big step start with an inch. Jadi sebenarnya saya paling nggak terima kalau ada alasan bahwa saya nggak bisa memulai usaha karena nggak ada modal. Iya. Dan banyak sekali orang yang punya modal berlipat-lipat dari Afid tapi gagal juga. Benar. Sebenarnya Mas, modal 70 juta yang kepake untuk pembelian peralatan segala macam nggak sampai setengahnya. Sisanya saya untuk reserve untuk gaji karyawan selama sekian lama supaya walaupun ada atau tidak adanya pemasukan, mereka harus dapat tercover tetap itu. Jadi sebenarnya yang penting mulai dulu aja Yang gitu penting ya. mulai dan yang penting kreativitasnya kan. Kalau kita semakin ikutin tadi, hampir semua ada twistnya. Dari cara masaknya, dari ininya. Jadi itu yang menjadi faktor pembeda dan itu yang saya yakin sama Afid ini akan terus dikembangkan lagi. Jadi sebenarnya jangan fokus ke, oh saya mau bikin sesuatu yang besar, saya harus punya sesuatu yang besar. Tapi yang besar tuh lebih ke kreativitasnya. Iya. Yang besar tuh lebih ke bagaimana mikirin customer tuh akan ngerasain seperti apa. Itu yang paling penting. Dan susah-susah saya kasih contoh aja Afid. Kalau ada yang tetap masih nggak ngerti juga kan, ya lihat aja Afid. Karena banyak sekali, bukan hanya Afid, banyak senior-senior kita yang terdahulu juga. Mereka semuanya memulai bisnis yang sekarang bisnis sangat besar. Berawal dari sesuatu yang kecil. Jadi kenapa kita harus memulai sesuatu yang besar? Kecuali kayak sekarang. Afid udah sukses, Betul. dia mulai lagi mencoba membuat sesuatu dengan sedikit lebih besar, ya itu kan dari profitnya, Iya. nggak apa-apa. Iya, Tapi hanya jangan yang pertama langsung, Iya. Apa namanya? Bikin usaha pakai modal itu udah stigma dari dulu gitu. ya, Iya nggak sih? Semua orang berpikirnya kalau bikin bisnis itu butuh modal yang Iya. lumayan besar Iya. supaya bisa jadi besar Sebenarnya juga. adalah impact-nya yang harus besar. iya, Impact-nya harus besar. Iya. Jadi kalau gitu dari awal itu harus sudah diyakinkan bahwa akan ada impact yang besar dengan capital awal yang kecil seperti Iya. ini gitu ya. betul, Dan semuanya bisa dimulai dengan hal yang kecil. betul. Nice, oke. Thank you ya. Sama-sama, Ya, Mas udah Prabu. berbagi Sama, di Karir Mas. Junkies. Sip. Coba lagi. Gue malah baru tahu nih, Apanya nih? ada yang non wagyu.